diputuskan. Itulah yang ingin diterapkan kepada si Wawan Kurniawan ini, sehingga nanti dia kalau boleh bebas merdeka. Luar biasa ya, luar biasa ini akal-akalan daripada manusia-manusia apa nih, manusia apa tanda kutip ini ya, yang tidak berkarakter ini. Nah, upaya itu dilakukan pertama adalah atas nama tokoh masyarakat ya, untuk membela Wawan Kurniawan ini. Atas nama tokoh masyarakat mereka bersurat ke Kapolda Lampung supaya si terlapor ini sekarang sudah ditahan, tidak dibebaskan. Dibebaskan. Rupanya Kapolda tidak menanggapi. Nah, mereka melakukan gerakan kedua. Besok itu mereka akan melakukan demo di Kapolda Lampung dan Kejati Lampung. Tahu Bapak Ibu isunya yang dibawa, isunya adalah kriminalisasi terhadap umat Muslim. Nah, ini kurang ajar ini kan. Kata-kata itu tidak jujur dan menyesatkan. Dan ini harus kita lawan. Kita harus counter itu. Ya, itu besok mereka akan berdemonstrasi. Nah, dalam rangka itulah kita sudah mengantisipasi sebelumnya. Tadi pagi saya mengirim surat kepada Kapolri, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya, tujuannya adalah ini bisa nggak ya di ini ya? Itu Pak Adi sudah saya beritahu tadi. Tujuannya adalah begini, supaya instansi baik Kapolri ini maupun Kejari, Kejaksaan Agung maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak tunduk terhadap tekanan apapun yang diberikan oleh siapapun, baik perorangan, baik pejabat atau hantu belau, gerombolan atau sekelompok, tidak tunduk dan melawan itu semuanya. Tetapi di dalam dakwaan itu disangkakan melanggar 3 pasal ya, 175 yaitu pembubaran paksa ibadah, 167 memasuki paksa wilayah pekarangan orang lain, dan 156A itu adalah penistaan atau penghinaan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya yang mencintai, sebelum nanti masuk kepada perbincangan atau berdiskusi soal hukum, ya yang ini hukum ini luas ini ya, tetapi sebagai manusia, insan manusia yang berhubungan dengan sesama manusia juga, apakah bisnis dan lain sebagainya, juga hubungan antara anak, keturunan, juga saudara, pasti ada saja masalah-masalah hukum yang muncul yang kita tidak terduga ya, dan penyelesaiannya kita cenderung cari jalan pintas. Cari jalan pintas apa? Peradilan umum. Itu jalan pintas. Tetapi setiap pilihan yang kita pilih tentu ada konsekuensinya. Dalam lebih menyeluruh lagi dengan Pak Adi. Nah, saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal tentang perkembangan daripada ya Pak Adi ya, perkembangan, nanti Pak Adi bisa juga menambahkan perkembangan daripada penistaan ya, penghinaan, pembubaran paksa ibadah di gereja Kristen Kemadaut yang ada di Lampung, juga di GKIN. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan Galarua dalam arti mewujudkan komitmennya, ya, mewujudkan komitmennya sebagaimana yang tersurat di anggaran dasarnya. Jadi Galarua ini bukannya mencari salib ya, tapi memang memikul salibnya. Tolong dibedakan itu. Jadi Galarua ini bukan mencari salib, tapi memikul salibnya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh anggaran dasarnya. Ya, dan itu disetujui oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Artinya segala aktivitas yang dilakukan oleh Galarua ini punya legal standing, tidak di luar anggaran dasar. Ya, kalau di luar anggaran dasar pasti kita akan dipermasalahkan. Nah, terkait dengan masalah di GKKD ini, sudah kita ketahui pada tanggal 19 Februari mereka dibubarkan paksa beribadah, dan yang melakukan itu adalah seorang ketua RT yang namanya Wawan Kurniawan. Dan Wawan Kurniawan ini bukan penduduk asli ya. Jadi kita sudah berbagi tugas dengan lawyer kita soal hukum, lawyer ini yang menangani ya.
lawyer ini yang menangani, dan itu statusnya sekarang adalah sudah ditahan. Informasi terakhir yang kita dengar. Tetapi aspek lain adalah kita kawal juga. Apa aspek lain ini? Saya akan ceritakan. Karena proses hukum terhadap Wawan Kurniawan itu si pelapornya itu bukan BKKD, ya GKKD. GKKD itu adalah sebagai saksi. Jadi pelapornya itu adalah anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung, ya, yang kemudian penanganannya diambil alih oleh Polda Lampung. Nah ini jadi harus dipahami nih ya. Nah jadi di mana di sini posisi Galarua, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Adi nanti akan disampaikan, bisakah Galarua mengawal atau ikut mengawal pidana yang dilakukan oleh Wawan Kurniawan ini? Bisa dari aspek hukumnya dan tentu dari aspek non hukum ini, tetapi terkait dengan masalah itu, masalah daripada yang dilakukan oleh Wawan Kurniawan. Nah ini sudah berlangsung, saudara-saudara, dan kita sudah berbicara dengan anggota polisi, penyelidik dan penyidik di Polda Lampung ya, dan itu sekarang sudah ditahan, artinya nanti mungkin P21. Nah P21 tentu akan di kejaksaan. Nah, kejaksaan nanti apakah P21 final itu langsung P21 final atau mungkin masih dikembalikan. Tetapi di dalam dakwaan itu disangkakan melanggar 3 pasal ya, 175 yaitu pembubaran paksa ibadah, 167 memasuki paksa wilayah pekarangan orang lain, dan 156A itu adalah penistaan atau penghinaan. Dan tentu ini hukumannya berbeda-beda. Melakukan tugasnya dengan baik dan tetap akan melakukan pengawalan. Nah, pengawalan yang kami lakukan adalah bahwa pertama, kita inginlah, sudah sewajarnya lah polisi melakukan tugasnya dengan baik tanpa ada laporan daripada rakyat ya yang mengalami sebagai korban ya. Polisi bertindak cepat melaporkan. Nah, ini laporan A namanya. Nah, orang-orang begini ya kita hargai, kita dukung, dan harusnya begitulah penegak hukum itu. Ya, harusnya. Kalaupun bukan dia yang bertindak, minimal memberikan pencerahan dan dukungan kepada rakyat. Oh gini-gini loh. Nah, karakter, ya sifat, perilaku daripada penegak hukum yang demikian itu harus kita dukung. Ya, harus kita dukung. Demikian juga yang di Polda ya. Dia objektif, tegak lurus melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga ditahan. Ini adalah suatu proses yang sangat baik di kepolisian, dan kita sampaikan Galarua sangat mendukung, dan inilah yang diharapkan kalau boleh menjadi role model penegakan hukum di Indonesia. Di tengah-tengah keterpurukan atau tidak percaya masyarakat kepada institusi kepolisian Republik Indonesia, walaupun di sana ada banyak orang baik, tetapi jujur saja kita katakan bahwa rakyat itu sudah nggak begitu percaya lagi kepada institusi kepolisian, dan ini berbahaya. Ya. Nah jadi ini harus dikawal juga, mereka ini harus dikawal. Jangan karena mereka melakukan tugasnya dengan baik mendapat tekanan. Karena di Indonesia ini Bapak Ibu jujur saja, pemerintah seringkali kalah dan tidak berdaya menghadapi atas desakan-desakan daripada publik atas nama agama, atas nama bla 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 bla. Nah ya, seringkali tidak berdaya. Contoh teranyar atau terbaru adalah ditolaknya tim ya sepak bola Israel yang akan datang ke Indonesia. Rame kan? Ya, rame, tapi bagus. Akan kelihatan di sini calon pemimpin yang memang tidak berkarakter dan berkarakter. Nah, pemerintah kalah ini. Nah, model-model begini sering dipakai oleh kelompok orang tertentu atau mereka yang percaya dengan melakukan itu, maka kehendak mereka akan diluluskan. Itulah yang ingin diterapkan kepada si Wawan Kurniawan ini, sehingga nanti dia kalau boleh bebas merdeka. Luar biasa ya. Luar biasa ini akal-akalan daripada manusia-manusia manusia apa tanda kutip ini ya, yang tidak berkarakter ini. Nah, upaya itu dilakukan pertama adalah atas nama tokoh masyarakat ya, untuk membela Wawan Kurniawan ini. Atas nama tokoh masyarakat mereka bersurat ke Kapolda Lampung supaya si terlapor ini
terlapor ini sekarang sudah ditahan, tidak dibebaskan. Dibebaskan. Rupanya Kapolda tidak menanggapi. Nah, mereka melakukan gerakan kedua. Besok itu mereka akan melakukan demo di Kapolda Lampung dan Kejati Lampung. Tahu Bapak Ibu isunya yang dibawa, isunya adalah kriminalisasi terhadap umat Muslim. Nah, ini kurang ajar ini kan. Kata-kata itu tidak jujur dan menyesatkan. Dan ini harus kita lawan. Kita harus counter itu. Ya, itu besok mereka akan berdemonstrasi. Nah, dalam rangka itulah kita sudah mengantisipasi sebelumnya. Tadi pagi saya mengirim surat kepada Kapolri, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya, tujuannya adalah ini bisa nggak ya di ini ya? Itu Pak Adi sudah saya beritahu tadi. Tujuannya adalah begini, supaya instansi baik Kapolri ini maupun Kejari, Kejaksaan Agung maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak tunduk terhadap tekanan apapun yang diberikan oleh siapapun, baik perorangan, baik pejabat atau hantu belau, gerombolan atau sekelompok, tidak tunduk dan melawan itu semuanya. Nah, ini kan tentu adalah aparat mereka di daerah. Nah, mereka di daerah ini harus diberi dukungan surat tadi saya antar ke Kapolri, ke Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Ini tetapi orang-orang yang bekerja dengan baik ini jangan sampai diintimidasi, misalnya turun jabatan lah, apalah, jobless lah, itu kita tidak suka itu dan kita pantau terus. Kenapa? Kepada Kejaksaan Agung, supaya nanti Kejaksaan Agung bisa mengawasi kejati atau kejari di sana yang akan menyusun JPU atau sebagai penuntut si Kurniawan ini, Wawan Kurniawan. Jangan sampai nanti dibikin apa itu istilahnya Pak Adi, jual pasal katanya. Pakai pasal ini, kan suka-suka mereka. Seperti yang dibilang oleh Pak Mahmud MD kan, bisa, harus dikawal. Yang ketiga adalah di pengadilan. Maka kita ke Mahkamah Agung, supaya Mahkamah Agung nanti memperhatikan ini kalau terjadi proses pengadilan. Yang kita inginkan adalah jalankanlah proses ini sebagaimana mestinya. Ini nggak ada hubungannya dengan kriminalisasi umat Islam, tidak ada. Jadi ini adalah kebohongan atau blow up yang sengaja mereka gunakan, dan ini mereka sering gunakan, mengatasnamakan. Inilah para begundal yang saya bilang itu yang merusak negara Republik Indonesia, dan ini harus kita lawan. Saya nggak urusan kalau A, B, selesai. Bernegara dan berbangsa ini yang simpel-simpel aja lah. Ya. Mereka itu mau cari apa lagi? Ya kan? Nah, tetapi sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 itu, saya juga udah berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Menko Polhukam, bukan saya, Galarua maksud saya, berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesia, Menko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, juga Kemenak, yang isinya antara lain 3. Menuntut PBM, 2 menteri itu, membubarkan FKUB, diganti dengan mediator, ya, antar umat beragama, mau ganti itu. Terus yang ketiga memecat itu Wawan Kurniawan. Yang ketiga, yang keempat menonaktifkan ya Bupati Lebak Haji Iti Purbaya itu siapa itu ya, itu dinonaktifkan karena dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Itu masalah Natal kemarin ya kan. Yang kelima, kita minta audiensi kepada mereka itu. Tujuannya apa? Ketika nanti kita audiensi, kita akan sampaikan alternatif atau usulan ya bagaimana kerukunan umat beragama ini dijalankan di Indonesia, itu kepada pemerintah.
Nah, kepada GKKD, jemaat di sana kita sampaikan, jangan mundur dari tekad yang dari semula. Karena kemungkinan mereka juga nanti akan diintimidasi, baik secara perorangan maupun kelompok. Jangan takut, hadapi terus, siapapun itu. Dan kalian tetap harus kompak satu hati. Termasuk di situ kita, supaya dari PGI wilayah Lampung mendukung ini, yaitu Bapak Daily, juga PGIN. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pencerahan kepada seluruh pendeta maupun pengerja gereja yang ada di Indonesia ini, yang tersebar di mana-mana, yang rawan terhadap persekusi, yang rawan terhadap diskriminasi, supaya memasang ya penetapan Presiden nomor 1/1965 tentang kriteria apa itu penistaan agama, tentang bagaimana kalau penistaan agama itu akan mendapat sanksi hukum. Di situ dipasang itu seperti papan pengumuman di depan rumah, bangunan gereja atau apa, pasang di situ supaya kalau orang lihat udah dibaca. Dan kalau ada orang datang mengatasnamakan, mana izin ini, tanya itu orangnya baik-baik, Anda siapa, mana surat tugas. Ya, kalau dia tidak menunjukkan itu, tolak dengan baik. Ya, suruh keluar. Karena bukan wewenangnya. Kenapa kita berani mengatakan begitu? Di PBM itu yang berwewenang itu adalah di tingkat provinsi, gubernur, kabupaten kota adalah wali kota, camat, dan lurah. Di luar itu tidak ada. Jadi kalau ada tokoh masyarakat seperti yang di Malang itu ya, PWNU, ngaku-ngaku dari NU, kemudian membubarkan, ini nggak boleh, tolak itu, laporkan ke polisi. Nah, kalau misalnya dengan alasan belum ada surat izin untuk bangunan atau ibadah, oke, maka lakukan pemberitahuan kepada polisi, kami mau beribadah. Lakukan aja pemberitahuan. Kalau pemberitahuan ibadah saja tidak diterima oleh kepolisian, maka kita bisa menuntut. Kenapa Bapak polisi orang demonstrasi saja ya yang akan merusak fasilitas negara ini, Bapak polisi izinkan demonstrasi? Ini masa gitu caranya. Ya, jadi tetap Anda itu bisa ibadah. Lapor polisi, kami mau ibadah, selesai. Nah, inilah petunjuk-petunjuk atau saran-saran kita berikan kepada pengerja gereja di seluruh Indonesia. Karena kita duga dan patut diduga gereja-gereja mainstream ini bersikap diam, dan kalau pemerintah tanya mereka, karena ada vested interest, mereka bilang, ya sudah, lakukan saja. Patut diduga begitu. Termasuk PGI dan lain-lain itu. Kita tidak percaya. Nah, inilah situasinya Bapak Ibu yang saya sampaikan, dan kegiatan Galaru yang lain nanti bisa masih ada ya, seperti di tempat lain lah. Saya tidak perlu sebutkan tempatnya, karena sensitif. Tetapi ongoing proses. Nah, inilah Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, kita tetap berjuang. Dan satu hal saya sampaikan ini berita baik, ya, blessing in disguise. Di dalam rangka mengurus persoalan daripada kemanusiaan yang sedang dihadapi oleh teman-teman kita yang sudah menjadi manusia baru, saya tadi bertemu dengan salah seorang lah ya, saya tidak perlu sebutkan namanya, salah seorang pentolan dari Bumbali 1. Ini Bumbali 1, saya nggak perlu sebutkan namanya, kita berbincang-bincang dan lain sebagainya, luar biasa. Saya tanya kepada dia, karena ada ide dari Pak pastor kita membuat buku Andai Indonesia Jadi Khilafah. Saya tanya, ini ada begini pikiran ini. Oh, bagus itu Pak. Dia jempol bilang bagus. Kok Ibu kok bilang bagus? Saya bilang gini, sebenarnya ya, mereka itu tidak mayoritas. Mereka itu tidak mayoritas. Cuma kita Kristen ini tidak bersatu. Ya, tidak bersatu. Tes 1 2 3 tes. Oke, tidak bersatu. Jadi ini kita nanti akan cerita secara pribadi dengan orang dan menindaklanjuti. Tapi inilah berita baik itu. Jangan sekali-sekali sebut di sini tidak mayoritas. Mayoritas minoritas. Kalau kita bersatu, Kristen bersatu, putus. Itu kata kuncinya. Jadi inilah yang saya sampaikan Bapak Ibu tentang progres di GKKD.
Dan saya dikirimin dari mana itu? Dari Lampung, berita-berita begitu hebat di sana ya. Ada apa berita-berita katanya kalau Wawan ini ditahan akan terjadi begini, akan terjadi begini. Nah, ini harus kita lawan. Termasuk Egy Sujana ya, memberikan penjelasan yang menyesatkan. Saya tantang beliau itu. Egy, Anda apakah Anda jadi profesor, sarjana hukum, master hukum, saya hargai. Tetapi Anda bernarasi sudah jauh menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya. Dan Anda tidak mencerdaskan rakyat. Anda menyesatkan. Kalau Anda tinggal di Indonesia, semestinya Anda mencintai Indonesia. Kalau Anda tidak cinta Indonesia, Anda keluar aja dari Indonesia. Jangan menghasut. Tugas kita adalah mencerdaskan, bukan membodohi. Itu tugas. Ya, yang untuk membantu negara. Nah, jadi berita-berita di Lampung ini luar biasa medsosnya. Kalau enggak ada begini, ada begini. Ya udah nggak apa-apa. Tinggal kita merumuskan strategi yang cantik dan cerdas bagaimana mengcounter ini. Kita tidak perlu marah-marah, tapi cantik dan cerdas dan menohok. Ya, ini nanti kita sedang rumuskan dengan para pengurus Dalarua apa adanya, sekaligus memberi dukungan sepenuhnya kepada Polda, Kejaksaan dan nanti hakim-hakim di sana. Itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman Dalarua ya masalah hukum ini. Artinya begini, kalau kita amati di Indonesia ini alangkah rumitnya dan berliku-likunya mencari kebenaran itu. Alangkah susahnya menegakkan kebenaran itu. Alangkah banyaknya orang supaya orang yang bekerja baik itu jangan bekerja baik. Banyak orang. Nah, inilah Indonesia. Bagaimana ini? Itu nanti. Tapi itulah fakta. Lebih detail, lebih lengkap masalah hukum ini nanti mungkin Pak Adi bisa menceritakan secara ringkas dan umum. Tidak perlu detail-detail supaya nanti teman-teman kita ini bisa mengerti apa yang dikerjakan Dalarua dan kita harus berbuat apa bagi teman-teman kita ini, terutama di dalam bersikap secara hukum gitu ya, supaya kita tidak emosional, tetapi betul-betul cool, tetapi terarah dan tajam efektif meresponi setiap isu-isu yang bersiliweran dan menyesatkan. Ya, jadi silakan Pak Adi, silakan Pak ditambahin Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,